Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga kita semua diberikan kesehatan dan kebaikan-kebaikan lainnya di bulan Ramadan ini oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, saya di sini akan menceritakan tentang kisah Rasulullah SAW dan seorang anak yatim. Di suatu hari, di hari raya Idul Fitri, terdengar suara takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Rasulullah SAW bersiap-siap untuk melaksanakan sholat Id di sebuah masjid. Di perjalanan, ia melihat anak-anak kecil sedang bermain dengan riang gembira. Tetapi tampak seorang anak kecil duduk menjauh berseberangan dengan mereka. Dengan pakaian yang sangat sederhana dan tampak murung, ia menangis terseduh-seduh. Melihat kejadian itu, Rasulullah pun menghampiri anak itu. Rasulullah pun bertanya, "Nak, mengapakah kau menangis? Tidakkah kau bermain bersama mereka?" Tapi anak itu tidak tahu bahwa laki-laki yang bertanya itu adalah Rasulullah SAW. "Paman, aku tidak mempunyai seorang ayah. Ayahku meninggal saat ikut perang bersama Rasulullah. Lalu ibuku menikah lagi. Ia mengambil semua harta warisan peninggalan ayahku. Sedangkan ayah tiriku mengusirku dari rumahku sendiri. Dan kini aku tidak mempunyai apa-apa, Paman. Aku tidak punya siapa-siapa. Dan hari ini aku melihat semua sahabat-sahabatku sedang merayakan hari raya bersama ayah mereka. Dan kini aku sedang dirundung kesedihan, Paman. Karena itulah aku menangis." Rasulullah SAW mendengar cerita itu sangat terenyuh. Ternyata ada anak-anak yatim dari sahabat yang gugur membela agama, dan Rasulullah SAW di medan perang pada saat itu mengalami nasib yang malang begini. Lalu Rasulullah SAW berbicara kepada anak tersebut, "Nak, maukah kau bila aku menjadi ayahmu, Aisyah menjadi ibumu, Ali sebagai pamanmu, Hasan dan Husin sebagai saudaramu, dan Fatimah sebagai saudarimu?" Lalu seketika anak kecil itu tersadar bahwa laki-laki yang dihadapannya adalah Rasulullah SAW. "Bagaimana tidak ya Rasulullah? Pastilah aku mau." Lalu Rasulullah SAW membawa anak itu ke rumahnya. Di rumah Rasulullah, ia diberi pakaian yang sangat indah dan diberi makan hingga dia kenyang, dan diberi perhatian layaknya seorang ayah kepada anaknya. Lalu anak kecil tersebut keluar dari rumah Rasulullah dengan riang gembira. Ia bertemu dengan sahabat-sahabatnya. Sahabat-sahabatnya pun bertanya kepada anak tersebut, "Kenapa kau senyum-senyum? Bukankah kau tadi menangis di seberangan sana?" Lalu anak itu menjawab, "Bagaimana tidak aku bahagia? Tadinya yang aku kelaparan, sekarang aku sudah kenyang. Tadinya yang aku tidak mempunyai seorang ayah, sekarang aku mempunyai keluarga. Rasulullah SAW menjadi ayahku, Aisyah menjadi ibuku, Ali menjadi pamanku, dan Hasan dan Husin sebagai saudaraku, dan Fatimah sebagai saudariku. Bagaimana aku tidak bahagia?" Lalu mendengar cerita anak tersebut, sahabat-sahabatnya merasa iri kepada anak tersebut. Sahabat-sahabatnya pun berkata, "Aduh, cobalah ayah kita juga ikut gugur pada saat peperangan itu. Pastilah kita juga akan diangkat menjadi anak oleh Rasulullah SAW."
Lalu kebahagiaan itu tidak berakhir lama. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meninggal dan anak itu pun menangis. Merasakan haru meratapi kepergian itu, anak itu menaburkan debu di atas kepalanya. Celaka, aku celaka. Kini aku terasingkan lagi. Aku tidak memiliki seorang ayah. Bagaimana ini? Bagaimana ini? Melihat itu, Abu Bakar langsung memeluk anak itu dan mengambil hak asuh anak tersebut. Dari cerita tersebut dapat kita pelajari bahwa kita harus mengasihi dan menyayangi anak yatim, seperti yang kita lihat bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat menyayangi anak yatim. Sebaik-baiknya rumah adalah yang di dalamnya ada seorang anak yatim yang diasuh dengan secara baik, dan sejahat-jahatnya rumah adalah ada seorang anak yatim yang diperlakukan secara jahat. Hadis riwayat Ibnu Mujah dari Abu Hurairah. Sekian dari saya. Jika ada kata yang tidak berkenan di hati kalian, saya mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.